Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Halo adik-adik semua, masih semangat ya untuk belajar bagaimana Islam, apakah itu Islam dan semua tentang Islam di TPA Salam? Nah, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar agama. Kenapa? Biar adik-adik bisa berkumpul dengan orang tua kita nanti dan dengan teman-teman kita nanti di surga Allah nantinya di akhirat. Ya, adik-adik. Oke, baik adik-adik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukun iman. Nah, rukun iman yang pertama itu adalah rukun iman kepada Allah. Siapa sih Allah itu, Adik? Nah, rukun iman kepada Allah itu kita harus tahu siapa sih Allah, bagaimana ya Allah itu gitu. Nah, jadi Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Allah itu yang mengatur segala kegiatan, segala aktivitas di bumi dan lainnya. Begitu adik-adik. Nah, dan juga adik, Allah itu adalah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan keburukan. Begitu adik-adik. Tapi bukan berarti Allah itu tidak sayang dengan hambanya. Tapi dari keburukan ataupun dari musibah yang datang itu memberikan pelajaran untuk orang-orang yang diberi musibah. Agar orang tersebut makin hebat, makin kuat, dan makin bertakwa kepada Allah. Nah, adik-adik semua. Jadi, kita itu harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah itu Maha Pencipta. Begitu adik-adik. Nah, apa sih contoh-contoh ciptaan Allah? Gitu. Nah, contohnya salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling besar dan yang sering kita temui itu adalah matahari. Nah, matahari itu Allah ciptakan untuk memberikan pencahayaan bagi bumi, untuk tanaman, itu untuk manusia, untuk binatang juga, dan yang lainnya. Nah, dengan kuasa Allah, Allah pun juga bisa menenggelamkan matahari di waktu sore, gitu. Nah, digantikan dengan bulan. Nah, bulan yang indah saat malam hari untuk menerangi kita juga. Begitu adik-adik. Nah, terus juga Allah itu menciptakan berbagai makhluk yang bermanfaat bagi manusia. Itu contohnya apa, Adik? Misalnya, gitu ya. Contohnya itu kuda. Nah, kuda itu bisa menarik pedati atau menarik kereta, begitu. Terus misalnya sapi itu bisa untuk membajak sawah, begitu adik-adik. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah sangat sayang dengan hamba-hambanya. Gitu. Nah, siapa sih hamba-hambanya? Itu adalah kita. Kita adalah hambanya Allah. Nah, karena Allah itu sayang banget sama kita, kita juga wajib gitu untuk mengetahui siapa sih Allah. Kita wajib mengakui atau meyakini Allah itu ada. Kenapa sih Dek kita wajib meyakini? Biar kita itu nggak berdosa. Biar kita itu nggak masuk neraka. Begitu. Apa sih contohnya? Nah, adik-adik tahu nggak cerita tentang Nabi Musa? Nah, siapa sih musuh besarnya Nabi Musa? Ada yang tahu nggak? Nah, itu adalah Fir'aun, gitu ya. Nah, Fir'aun itu adalah raja yang berkuasa sewaktu Nabi Musa diutus sebagai nabi dan rasul, gitu. Nah, Fir'aun itu dia meyakini, dia tahu bahwasanya Allah lah pencipta alam. Allah lah pencipta semesta alam. Allah yang mengatur semuanya. Tapi karena kesombongannya, dia tidak mau mengakui bahwasanya Allah gitu yang memberikan rezeki yang lain-lainnya. Begitu adik. Sehingga dia akhirnya dihukum di Allah itu ditenggelamkan di laut ketika mengejar Nabi Musa begitu. Nah, kalau adik pengen tahu cerita lengkapnya,
tetap rajin-rajin ya ngikutin TPA kita. Nanti ada saatnya ustadz-ustadznya akan ceritain tentang Nabi Musa gitu ya. Nah, adik-adik gini, eh karena Allah udah sayang sama kita gitu ya, Dek. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya udara itu nggak ada, itu kita manusia nggak bisa bernafas. Berarti kita yang membutuhkan Allah. Karena udara itu bisa ada itu karena Allah. Kita yang membutuhkan Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah. Apapun itu. Begitu. Nah, dan juga adik misalnya ada mau minta beliin apa ya? Beliin mainan gitu misalnya. Nah, itu adik doa dulu sama Allah. Nah, terus juga adik harus berusaha. Berusahanya gimana? Misalnya bantu orang tua gitu kan, biar orang tua mau beliin gitu ya. Itu. Nah, dan juga adik-adik Allah itu memiliki banyak nama yang luar biasa. Contohnya Maha Menciptakan, Maha Mendengar, Maha Memaafkan, dan lain-lainnya. Nah, tapi jangan disamakan antara sifat atau namanya Allah itu dengan manusia. Ya, semisalnya Allah itu memiliki nama Maha Mendengar. Nah, bukan berarti telinganya Allah itu sama dengan telinga kita. Gak sama. Sebagai contoh, telinga kita dengan telinga kucing itu beda kan? Nah, itu juga beda antara Allah dan kita. Kita cukup meyakini Allah itu Maha Mendengar. Sehingga kita jadi rajin untuk berdoa kepada Allah agar segala usaha kita, segala keinginan kita itu bisa wujudkan oleh Allah. Begitu adik-adik. Nah, nanti kita akan masuk ke materi kedua. Nah, adik tunggu ya. Nah, nanti akan ada cerita-cerita lainnya. Oke, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.